teman-teman. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sistem pernafasan pada manusia. Oke, langsung saja kita mulai yuk. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, perlu bernafas agar dapat bertahan hidup. Bernafas itu merupakan proses memasukkan oksigen ke tubuh serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Mekanisme pernapasan itu bisa berlangsung dengan baik karena manusia dianugerahi sistem pernafasan. Namun, sistem pernafasan ini bisa terganggu jika sistem pernafasan tidak berfungsi secara optimal. Akibatnya akan ada penyakit-penyakit tertentu seperti asma dan lain sebagainya. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang organ-organ pernafasan, kemudian mekanisme pernafasan, volume udara pernafasan, gangguan-gangguan pada pernafasan, dan upaya untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan. Dan di video kali ini kita hanya akan membahas tentang organ-organ pernafasan pada manusia. Organ-organ pernafasan pada manusia itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Gambarnya seperti ini, bisa kalian perhatikan ya. Rongga hidung di sini. Kemudian yang ini ada faring, laringnya di sini. Di sini trakea. Kemudian di sini cabang ini namanya bronkus. Nah, bronkus ini bercabang lagi jadi bronkiolus. Oke, yang pertama kita akan bahas hidung. Gambarnya bisa kalian perhatikan di sana. Nah, hidung itu merupakan organ pernafasan yang langsung terhubung dengan udara luar. Hidung itu tersusun dari tulang rawan dengan 2 rongga dan 1 sekat. Di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut hidung, kemudian ada juga selaput lendir dan konka. Rambut hidung itu fungsinya untuk menyaring udara pernafasan, sedangkan selaput lendir atau mukosa dan konka itu berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara pernafasan agar sesuai dengan kondisi suhu yang ada dalam tubuh. Kemudian lendir ini juga mengandung leukosit sehingga bisa membunuh kuman-kuman yang masuk bersama udara pernafasan. Oke, yang kedua ada faring atau teka. Faring ini terletak di belakang rongga hidung dan mulut di atas laring. Faring ini tersusun dari otot lurik yang dilapisi membran mukosa. Fungsi dari faring sebagai saluran udara dan saluran makanan. Selain itu juga berfungsi sebagai ruang resonansi suara serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Organ ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan. Gambarnya bisa kalian lihat ya. Laring ini merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Letaknya ada di belakang faring. Di dalam laring ini terdapat katup epiglotis dan pita suara. Nah, katup epiglotis ini fungsinya mengatur makanan dan udara agar mereka bisa melewati salurannya masing-masing. Jadi, ketika kalian menelan makanan atau minuman, katup epiglotis ini akan menutup laring, sehingga makanan dan minuman kalian tidak masuk ke dalam laring. Nah, apabila ada partikel kecil seperti abu, asap, makanan, atau minuman yang masuk dalam laring, apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi adalah refleks batuk. Supaya apa? Supaya partikel yang tadi itu bisa keluar dari laring. Kemudian pita suara. Pita suara ini fungsinya untuk menghasilkan suara. Jadi jika ada udara yang melewati laring, ini bisa menggetarkan pita suara sehingga akan dihasilkan gelombang suara. Kemudian ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea ini merupakan saluran pernafasan yang memanjang dari pangkal rongga mulut sampai ke rongga dada. Trakea ini menghubungkan laring dengan bronkus. Dinding trakea ini tersusun dari cincin tulang rawan yang di dalamnya terdapat sel-sel epitel dengan rambut getar atau silia. Rambut getar atau silia ini fungsinya menyaring atau mengeluarkan kotoran yang masuk bersama udara pernafasan. Setelah trakea, kita masuk ke bronkus atau cabang batang tenggorokan.
Bronkus ini merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea. Jadi trakea itu bercabang ke kanan dan ke kiri. Cabangnya itu dinamakan bronkus. Gambarnya bisa kalian lihat ya, yang ini bronkus. Panjang dari bronkus ini kurang lebih 5 cm dengan diameter 11 sampai 13 mm. Tiap cabang dari bronkus ini bermuara di paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus ini kemudian bercabang lagi sebanyak 20 sampai 25 percabangan. Cabang dari bronkus ini dinamakan bronkiolus. Nah, di setiap ujung dari bronkiolus ini terdapat gelembung-gelembung udara kecil yang dinamakan alveolus. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru ini merupakan organ pernafasan yang utama ya. Paru-paru terletak di dalam rongga dada, serta dia terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir atau lobus, sedangkan paru-paru kiri hanya memiliki 2 gelambir atau lobus. Bisa kalian lihat di gambar ini ya, ini yang kanan gelambirnya 3, sedangkan yang kiri gelambirnya hanya 2. Di bagian luar dari paru-paru ini terdapat 2 lapis lapus pembungkus yang disebut pleura. Di dalam pleura ini terdapat cairan limfa yang fungsinya melindungi paru-paru dari gesekan ketika mengembang dan mengempis. Organ pernafasan yang terakhir yaitu ada alveolus. Alveolus ini merupakan gelembung udara kecil yang terletak di setiap ujung bronkiolus. Nah, pada gambar yang ini ya, fungsinya ini sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida selama proses pernafasan. Oke, kita intermezzo dulu ya. Kalau dalam Islam kita itu disunahkan untuk tidur miring ke kanan. Nah, sebenarnya itu ada alasan ilmiahnya. Tidur miring ke kanan itu ternyata punya beberapa manfaat untuk kesehatan. Misalkan untuk kesehatan paru-paru. Paru-paru kanan itu lebih besar daripada paru-paru kiri. Oleh sebab itu, ketika tidur miring ke kanan akan memudahkan sekresi lendir pada bronkus sebelah kiri. Dengan demikian dapat membantu mengurangi beban jantung dalam menahan paru-paru karena jumlah gelambir paru-paru kiri lebih sedikit daripada paru-paru kanan. Oke, untuk pembahasan mengenai mekanisme pernafasan dan volume udara pernafasan itu akan ada di video berikutnya ya. Jadi sekian dulu untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.